Akhirnya, proses sumpah WNI Miss Hilgers dan Eliano Reinders resmi dilakukan. Tentu saja ini membuat skuad Garuda pede menatap laga melawan Bahrain dan Cina di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun begitu, langkah PSSI untuk terus menambah kekuatan sampai sejauh ini masih terus dilakukan. Melalui gerakan senyap namun pasti, pelan-pelan siapa-siapa saja yang bakal menyusul Miss dan Eliano mulai kelihatan. Kabarnya masih ada 4 pemain lagi yang bakal diproses, sehingga di bulan November harapannya bisa main saat melawan Jepang dan Arab. Gencarnya timnas era Sintayong melakukan naturalisasi pemain ini turut disorot oleh mantan pemain timnas Indonesia, Evan Dimas Darmono. Evan Dimas merupakan salah satu gelandang berbakat timnas Indonesia yang pernah membawa gelar juara Piala AFF U19 di tahun 2013 silam. Meskipun pernah menorehkan sejarah, hal tersebut ternyata tak lantas membuat Evan Dimas bertahan di timnas Indonesia. Di bawah asuhan Sintayong, Evan Dimas pernah menjadi andalan dari lini tengah skuad Garuda. Namun pemain berusia 29 tahun itu tak pernah lagi dipanggil pasca pertandingan kontra Timor Leste pada 27 Januari 2022. Menariknya, dalam sebuah kesempatan Evan Dimas justru angkat suara soal kehadiran pemain naturalisasi yang mendominasi timnas Indonesia sekarang ini. Pemain naturalisasi tidak apa-apa, dengan catatan dia benar-benar menjiwai, yang dibela dia merah putih. Dia pakai baju merah putih loh, harus benar-benar menjiwai dengan rasa bangga, ucapnya. Tanggapan Evan Dimas soal kehadiran pemain naturalisasi ini sebenarnya terkesan ambigu. Ia meminta mereka untuk berjiwa nasionalisme yang padahal sudah jelas kalau mereka ini habis-habisan berjuang untuk timnas Indonesia. Terbukti di 2 laga perdana kemarin, mereka mampu menahan imbang 2 tim kuat Asia yang bahkan langganan Piala Dunia dan menempatkan Garuda di posisi 4 klasemen. Terlepas dari itu, tetapi Evan Dimas menekankan tentang pentingnya pembinaan di usia dini dalam sepak bola Indonesia. Menurutnya, bibit-bibit pesepak bola muda harus mendapat perhatian lebih demi masa depan timnas Indonesia yang lebih baik. Baginya, saat berbicara sepak bola, itu bukan hanya untuk 1 tahun ke depan, tetapi 40 tahun ke depan. Pemain muda perlu diajarkan tentang cara bermain sepak bola yang benar sedini mungkin. Jadi bukan hanya dituntut untuk menang saja. Tak cuma Evan Dimas, legenda timnas Indonesia Budi Sudarsono juga turut menyoroti langkah apik skuad Garuda era ini dengan kehadiran para pemain naturalisasi. Siapa yang gak tahu sama sosok Budi Sudarsono yang merupakan penyerang berjulukan si ular piton yang terkenal pandai memanfaatkan berbagai peluang bahkan pada ruang sempit. Budi Sudarsono juga menjadi sosok penentu kemenangan timnas Indonesia saat melawan Bahrain di Piala Asia 2007 dengan mencetak gol kedua sekaligus penentu kemenangan tim Garuda. Tak hanya itu, ia pun pernah menjadi top skor Piala AFF 2008 dan selama berkarir membela timnas Indonesia, Budi Sudarsono mencatatkan 16 gol dari 46 penampilannya. Nah, berbicara mengenai banyaknya pemain keturunan saat ini, berbeda dengan Evan Dimas yang terkesan kurang seret, Budi Sudarsono justru mendukung hadirnya para pemain naturalisasi demi prestasi tim merah putih. Sosok legendaris itu menegaskan bahwa yang terpenting adalah prestasi dari para pemain keturunan ini melebihi dari para pemain lokal. Jika menilai bagaimana kualitas JIZ dan kawan-kawan, menurutnya mereka memang pemain yang berkualitas. Terlebih seluruh pemain keturunan yang bermain di Liga Eropa tentunya menjadikan kualitas tim ikut meningkat. Menilik prestasi demi prestasi yang ditoreh skuad Garuda saat ini, ia mengakui bahwa progres nyata memang telah nampak. Harapannya peningkatan signifikan ini bisa terus konsisten dan bahkan naik demi kemajuan sepak bola tanah air. Ya, tak bisa dipungkiri bahwa perkembangan positif yang ada dalam tim asuhan Sintayong berhasil membuat banyak pihak kagum. Upaya PSSI untuk terus menambah pemain keturunan Grade A juga terbukti menjadikan Indonesia sebagai negara yang semakin dikenal dunia. Apalagi bergabungnya 2 pemain top Eropa Miss Hilgers dan Eliano Reinders yang tinggal menyisakan proses perpindahan federasi, membuat lawan-lawan Garuda di babak ketiga ketar-ketir. Media Cina Beijing Sport pun langsung panik jelang laga melawan timnas Indonesia karena kehadiran 2 pemain top tersebut. Menurut mereka, kehadiran pemain FC20 dan PEC Zwolle tersebut akan membuat misi Cina meraih kemenangan terasa sulit.
Kekhawatiran Beijing Sport memang cukup beralasan karena timnas Cina pada saat ini sedang dilanda badai cedera pemain. Pelatih Cina Branko Ivankovic memutuskan untuk tetap memanggil Wu Lei dan Alan yang sedang mengalami cedera. Sementara Zhu Chenji yang diandalkan harus absen dalam FIFA Matchday Oktober karena mengalami cedera. Selain itu, Ivankovic pun membuat kejutan dengan tetap memanggil Wei Xiao dan Zhang Yuning yang sedang diskors di Liga. Kondisi ini membuat timnas Indonesia punya peluang untuk mencuri poin di kandang Cina, bahkan memetik kemenangan. Meski demikian, skuad Garuda tetap wajib waspada sebab siapapun lawan di babak ini merupakan tim yang sulit untuk ditaklukkan. Keuntungan yang dimiliki tim Merah Putih ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik, ditambah lagi dengan kehadiran para pemain top yang akan mengisi lini per lini timnas yang seharusnya bisa dimaksimalkan. Langkah mendatangkan pemain keturunan memang tak ada salahnya dan juga jelas terbukti prestasinya. Namun, legenda timnas Budi Sudarsono mengatakan bahwa PSSI tak semata hanya fokus pada tim nasional saat ini. Senada dengan Evan Dimas, baginya pembinaan pemain muda jadi aspek penting untuk kemajuan sepak bola Indonesia di masa mendatang. Regenerasi pemain perlu dilakukan secara masif, sebab Indonesia tak mungkin akan terus melakukan naturalisasi ini selamanya. Kalau yang sekarang oke, timnas udah ini. Tinggal kita bina yang generasi-generasinya. Karena sampai berapa tahun sih? Istilahnya gitu. Kalau generasi kita terus kita poles, otomatis timnas akan selalu mengimbangi nanti. Jadi bertahun-tahun pun nanti akan bagus. Ujar Budi.